Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam. Hai teman-teman. Balik lagi kita ke kelas praktikum pemrograman objek satu untuk pertemuan ketujuh sekarang. Untuk itu kita akan langsung mulai. Harusnya sih sekarang dimulai jam 18.30 karena saya baru keluar, baru selesai urusannya sekitar jam 6 dan perjalanan dari Bandung tuh macet banget. Jadi kayaknya aku tadi langsung kasih tahu bahwa kita tidak memungkinkan untuk melaksanakan kelas di 18.30 sehingga saya eh, mencantumkan bahwa kita akan masuk kelas asinkronus. Nah, di sini kita bakal langsung masuk ke pertemuan ketujuh. Tapi sebelum saya mulai untuk masuk ke pertemuan tujuh atau menampilkan modul ketujuhnya, izinkan saya meminta maaf terlebih dahulu bahwa saya udah dua kali pertemuan mengadakan kelasnya yaitu asinkronus. Eh, Baik teman-teman, kita langsung mulai aja kali ya untuk pertemuan ketujuhnya. Aku izin share screen, mana? Lupa. Nah ini. Di modul ketujuh ini kita bakal belajar tentang kelas dan objek. Jadi kan kita kan lagi belajar mata kuliah pemrograman objek oriented. Nah, oleh karena itu kalau kelas objek oriented itu pasti familiar dengan namanya kelas dan objek, di mana yaitu untuk melaksanakan OOP ini harus ada kelas dan objek untuk membagikan setiap apa namanya fungsinya masing-masing setiap kelasnya, jadi nggak dalam satu file full gitu, jadi kita pisah-pisahin semuanya sehingga lebih terstruktur kalau memang ada update, mau ada updating, mau ada eh, edit kalau ada error gitu-gitu, jadi kita gampang untuk nge-tracking kode mana yang harus diupdate, kode mana yang harus diedit, kode mana yang harus diperbaiki. Oleh karena itu ada namanya konsep object oriented gitu. Nah, di sini kita bakal belajar tentang hubungan antara kelas dan objek. Nah, untuk membedakan antara kelas dan objek ini dapat ditunjukkan pada contoh berikut. Jadi kita di sini sebenarnya udah di modul-modul sebelumnya udah pernah kita bahas tentang apa itu kelas, apa itu objek. Sekarang lebih kita bahas lagi tentang objek orientednya gitu. Nah, di sini tuh kita ini nggak usah dibaca kali ya. Di sini tuh kita pasti atau mungkin belum pernah dengar ada namanya tuh pass by value, ada pass by reference. Apa sih bedanya gitu kan? Di sini ada pass by value atau pass by reference. Pass itu kan melewatin atau ngasihin lah itu melalui sebuah nilai sama melalui sebuah reference, atau reference itu referensi berarti awalannya dasarnya atau namanya kalau di sini tuh lokasinya. Jadi kita lihat dulu nih kalau tes bus val- tes by value itu kita pakai si kelas itu tanpa parameter atau si fungsinya itu tanpa parameter sehingga apapun yang dilakukan dalam tes ini tidak akan mempengaruhi nilai I yang ini gitu. Jadi sistem outprint line yang I ini sama sistem outprint line yang ini ya pasti bakalnya hasilnya sama. Kenapa? Karena ya tes ini dia hanya by value aja gitu. Jadi dia tidak merubah apapun kalau eh karena di sini juga, jadi kalau value tuh cuman merubah ngepassing nilainya, tidak akan merubah data sebelumnya. Tapi kalau memang pass by reference, ya dia pasti bakal ada argumennya, pasti ada bakal parameternya, tapi sehingga nanti dia bakal merubah nilai yang sebelumnya gitu. Jadi contohnya gini, ini kan I sama dengan 10. Kita panggil fungsi ini, tidak akan merubah hasil yang keluar dari sini gitu. Pasti hasilnya sama. Oleh karena itu walaupun dipanggil tes ini integer J, di sini J sama dengan 33, ya udah oke. Tetapi itu tidak akan merubah apapun nilainya. Tapi kalau misalnya di sini pass by reference, di sini ada yang namanya kita bikin dulu sebuah array dengan nama age, ada nilai 10, 11, 12.
for di sini I sampai dengan edge length atau berarti length dari si array-nya. Ini pakai menggunakan metode yang sudah disediakan oleh Java untuk melihat berapa panjang dari sebuah array, itu pakai dot length. Di sini eh, dipanggil nih test edge. Nah, karena kita manggil test edge ini pass by reference. Oleh karena itu si nilai edge ini bakal dirubah di eh, void testnya nih. Di sini for integer i sampai sama rlength dot length. Nah, di sini i-nya tuh ditambah 50. Jadi misalnya ini i ke 0 berarti tambah 50, berarti nanti data ke 0 bakal dirubah jadi 50 bukan 10 lagi. Data kedua ke 1 bakal jadi 51 terus 52. Jadi kayak gitu. Eh, maka dari itu hasil yang di print di sini bakal berbeda dengan yang di print di atasnya. Nah, nanti di sini ada equal test. Ini mah sebenarnya sih untuk ngebandingin objek-objeknya. Nanti teman-teman bisa langsung coba apakah ini pass by value atau by reference itu sebagai tugasnya. Di sini kita membuat kelas dan metode. Mungkin kalau kelas kita di modul sebelumnya pernah kita bahas ya tentang membuat kelas. Jadi terus aku juga pernah spill dikit-dikit lah tentang apa itu modifier gitu. Modifier itu kebagi menjadi 4. Pertama ada default, empat tiga ya, empat. Pertama ada default, terus ada protected, ada public, sama ada private. Bedanya apa? Mungkin aku juga pernah kasih lihat tabelnya di mana itu namanya um, tabel modifier access gitu ya. Nanti di mana kayak yang private modifier private cuman bisa diakses di kelas tersebut, akses public bisa di seluruhnya, akses protected hanya bisa di turunannya atau nanti ada namanya kita bahas dengan istilah inheritance atau keturunan gitu. Nah, nanti jadi kita bisa bikin sebuah kelas, misalnya kelas ini masih kompleks, misalnya kita bikin kelas kendaraan, inheritance itu ada bukan kendaraan, iya kendaraan. Inheritance yang kendaraan nih, mobil, kelas mobil. Inheritance itu ada kelas, nanti ada kelas Mercy, iya kayak gitulah. Jadi nanti bisa mewakili dari si kelas yang sebagai induk atau sebagai parent-nya. Nah, di sini ada modifier type-nya, misalnya modifiernya public, type-nya misalnya integer, name-nya area gitu. Nah, nanti kita di sini bikin array. Ini array bebas nilainya berapa. Oh, bukan array sih, emang ditanain gini aja kali ya. Nah, di sini ada public class dog. Nah, private integer public dog. Nah, ini untuk public dog ini namanya constructor. Jadi kalau sebenarnya tanpa kita jadi untuk di Java itu udah pasti saat membuat kelas itu kita punya konstruktor emang sebagai default, di mana konstruktor itu tidak memiliki parameter sama sekali. Jadi kita tuh bisa dalam satu kelas bisa membuat konstruktor lebih dari satu. eh, Asalkan parameternya berbeda-beda. Misalnya ada yang parameternya satu, ada parameternya dua, parameter tiga, parameter empat, parameter lima gitu. Nah itu yang penting berbeda jumlah dari si parameter yang digunakan dalam setiap konstruktor. Di sini konstruktor yang udah kita bikin tanpa parameter, di mana kita tuh menyebutkan bahwa weight yaitu sama dengan 42. Nah, terus di sini ada public integer get weight. Nah, ini berarti kita bikin sebuah function di mana bakal mereturnkan nilai weight itu. Di sini lalu kita public void set weight. Jadi ini kita bikin getter dan setter berarti ya kalau kayak gini ya. Integer new weight itu sama dengan weight sama dengan new weight ya. Oleh karena itu nanti si ini bakal jadi setter dan dia bakal jadi getter gitu. Ini mungkin untuk nilai awalan kali ya, ini untuk si public dog weight sama dengan 42. Sebagai apa namanya? Initial state aja sih. Nah, di sini ada instant method atau instansiasi method. Method merupakan bagian kode yang dapat dipanggil oleh program utama atau metode lain untuk melakukan suatu function tertentu. Beberapa ciri metode dapat mereturn value atau tidak sama sekali. Setelah metode telah
selesai dieksekusi, proses kembali kepada metode yang memanggilnya. Nah, maksudnya metode yang memanggil itu berarti metode utama kan, kalau di sini metode utamanya itu public static void main. Nah, PSPM itu. Jadi sebenarnya yang kita biasa running sebuah program itu namanya metode juga, cuman itu namanya metode utama atau main driver yang bak. Nah, main driver ini bisa memanggil metode-metode lain gitu. Metode lain juga yang bukan main itu bisa memanggil metode lain juga gitu. Jadi Kak, kita tuh sebenarnya cuma main di metode doang. Cuman bedanya kalau metode main itu ya dia yang bakal di running oleh sebuah di program itu yang bakal di running ya cuman yang di main doang gitu. Nah, metode lain bisa kepanggil atau bisa di running oleh program ya karena di metode tersebut dipanggil dalam main gitu. Itu lanjut di sini kelas elevator yang tadi bikin apa nih? Oh, equal test. Kita sama elevator. Ini sih sebenarnya untuk kita bikin elevator lagi nih. Aku jelasin untuk kelas ini. Di sini ada public boolean door open sama dengan false. Berarti kita bikin open lagi. Pintunya itu posisi tertutup. Lalu ada di sini public integer current floor sama dengan satu. Lalu ada berarti kita bikin awalan itu ada di lantai satu ya berarti ya. Terus ada public final integer top floor yaitu sama dengan 5. Berarti nanti kita bikin maksimal lantainya 5. Anggap kita lagi bikin bangunan ya. Bangunannya maksimal lantai 5. Terus public final integer bottom floor ya lantai satu. Berarti nggak ada lantai dasar sesuai dengan current floor. Jadi dibikin current floor itu berada di bottom floor atau eh, lantai paling bawahnya lah. Di sini ada sebuah metode berbentuk prosedur di mana kita tahu prosedur yaitu dari void. Kalau void itu udah pasti prosedur, kalau dia pakai tipe data itu namanya function. Di sini ada public void open door di mana nanti di sini ngeprint mencetak sistem out print line yaitu opening door, ngasih tahu lah itu sebagai sign doang bahwa kita tuh lagi ada di metode open door gitu. Nanti door open sama dengan true, oke berarti booleannya kita rubah jadi true, system out print line door is open. Ngasih tahu doang, berarti ini ngasih tahu doang open lagi kebuka. Maka dari itu kalau eh, fungsi ini lagi dipanggil, berarti si pintu tuh bakal posisi terbuka terus gitu. Oleh karena itu kita bikin fungsi lain untuk menutup pintunya yaitu public void close door, bukan close the door ya. Nah ini close door, kita bikin door opennya sama dengan false, boolean door open sama dengan false. Oke, kita lanjut. Kan biasanya untuk behavior atau namanya apa ya? Oh ya, behavior dari sebuah elevator itu dia ada namanya pintu buka, pintu tutup, sama ada naik sama turun. Kayak gitu kan. Nah, oleh karena itu kita bikin di sini function void go up. Nah, go up ini kita bikin current floor. Current floor-nya itu plus plus. Jadi kan sekarang kita awalan satu nih di sini. Oleh karena itu kita bikin plus plus untuk nambah terus. Terus di sini public void go down, current floor-nya dibikin min min. Terus public void set floor, while current floor tidak sama dengan desired floor. Oke, desired floor itu ini ada nanti di parameter saat pemanggilan void eh, method set floor ini. Kalau tidak sama dengan dan current floor kurang dari desired floor, maka dia bisa go up gitu. Kalau lebih dari ya dia go down gitu. Nah, di sini ini sebenarnya ada satu function yang emang bukan function ya, ada satu logika yang kurang di mana di sini nggak menyentumkan bahwa kita udah di lantai 5 gitu. Jadi nanti kalau lantai 5 dia tanggal void go up, harusnya dia mentok kan. Nggak mungkin dia bakal ke lantai 6 dia naik ke langit gitu kan, nggak mungkin. Ini kayaknya harusnya bakal ada salahnya kalau kita manggil go up terus gitu untuk metode go up. Ya sih ini kurang satu nih. Ini kan kita open door, close door, go up. Berarti lantai 2 lantai 3 lantai 4. Di lantai 4 buka pintu, tutup pintu.
go down lantai 3, open door di lantai 3 buka, terus tutup, go down lantai 2, set floor, my elevator, titik top floor. Oh, kita pindahin ke dalam eh, lantai paling atas itu lantai 5 terus open door. Oke, di sini nggak bakal error. Aku bisa bilang nggak bakal error karena ya ini dia tidak melebihi dari apa yang udah di define awalnya lantai 5 ya dia nggak bikin jadi naik ke lantai 6 gitu. Tapi nanti kalau kita tambahin di sini ya go up ini kan 2 3 4 5 di 5 kita naikin go up lagi dia bakal bakal tetap bakal jadi 6 gitu. Kenapa? Ya karena kita nggak bikin logika bahwa kalau udah di lantai 5 kita nggak bisa pakai manggil go up lagi. Harusnya pas kita bikin di lantai 5 tuh go up tidak bakal berfungsi. Jadi harusnya di go up ini kita tambahin current floor current eh current floornya plus plus ini harusnya di dalam sebuah conditional if atau ya if ya, lebih baik if current floor tidak sama dengan 5 atau kurang dari 5 lah ya kurang dari 5 jadi berarti maksimal di 4 baru masih bisa go out kalau lebih dari 5 atau sama dengan 5 nggak ada sih lebih sama dengan 5 kita bikin dia mencetakkan sebuah eh, sign aja bahwa ini lantai terakhir loh, ini nggak bisa naik lagi. Harusnya sih digituin. Begitupun untuk go down. Kalau kita udah di lantai 1, harusnya tambah kondisional uh, if current floor kurang dari 1 berarti ya. Kurang dari 1. Lebih dari 1 dia masih bisa go down. Kalau udah di lantai 1 dia nggak bisa gitu. Mungkin kayak gitu. Di sini elevator test tuh di sini buka pintu, tutup pintu, lantai 2, lantai 3, lantai 4, buka pintu, tutup pintu, lantai 3, buka pintu, tutup pintu, lantai 2, kita panggil, harusnya nanti di lantai 2 tambah 1, lantai 3, open door, oke. Ini masih aman. Nah, di sini ada namanya enkapsulasi data. Jadi, eh, kalau teman-teman pernah dengar enkapsulasi itu sebenarnya sebuah pembuatan data di mana kita tuh nggak tahu dalamnya apa, tapi kita bisa pakai dengan bebas. Seperti contohnya mungkin teman-teman sering pakai sekarang ada yang namanya tipe data integer, tipe data string, apapun itu, atau apapun itu yang kita pakai di dalam sebuah pemrograman, itu sebenarnya semuanya ada namanya enkapsulasi data. Jadi sebenarnya kalau kita kan tinggal panggil integer gitu. Sebenarnya di balik integer itu kalau kita pecah atau di breakdown lagi itu tipe data integer ini bakal ada data-data lain yang bahwa dia tuh bakal memanager memanage 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 semua inputan berupa angka-angka atau bukan inputan sih, tapi semua tipe data number gitu. Itu namanya enkapsulasi data. Di sini ini bisa teman-teman langsung cobain lagi aja. Tanpa saya jelaskan juga di sini udah ada namanya setter, ini getter. Mungkin kalau teman-teman pakai IDE-nya itu di Eclipse ya, di Eclipse itu udah ada setter getter automation. Jadi kita pas kita klik itu otomatis kita bakal langsung membuat setter dan getter untuk si function untuk bukan function untuk si kelas tersebut gitu. Tapi ya sebenarnya kalau bikin setter getter ya tinggal bikin kayak gini aja kan simple cuman berapa baris sih satu dua tiga spasi bukan spasi blank space 4 1 2 3 lagi kan ya. Ya cuma sekitar 6 atau 7 ya itu dan itu juga nggak panjang-panjang. Mungkin bisa langsung dipakai aja. Oke, di sini bisa langsung teman-teman cobain juga. Udah beres. Oh ini pembuatan laporan akhir. Ya kayak biasa ada bagian hasil, bagian tugas, terus di sini ada tugas akhirnya. Buat buat kelas lain yang berisi metode yang akan berisi transaksi objek kelas poin. Ini tinggal pakai aja sih sebenarnya. Buat ulang kelas lain forkan guru di mana seluruh akses modifier dari instance variabel berakses private. Buatlah metode asesor dan mutator.
asesor dan mutator itu tadi yang ya setter dan getternya. Kalau setternya tuh, ntar aku tahu kebalik. eh Asesor mutator tuh kalau nggak salah getternya deh. Mutator tuh setternya, asesor tuh getternya, aksesnya. Nah itu. Nanti teman-teman bisa langsung pakai aja. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang modul dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ke WhatsApp saya aja PM, insya Allah saya jawab. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada video ini atau pada pertemuan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.